Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan lagi dalam acara tausiah Tombo Ati. Kali ini akan saya sampaikan tentang misteri hari Jumat. Pendengar Koncon Desa, hari Jumat di kalangan orang Jawa dianggap sesuatu yang sakral. Ternyata pendengar Koncon Desa, bukan orang Jawa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu minggu itu memilih hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Dalam satu tahun pun ada satu bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Di antara malaikat pun juga ada yang terbaik, malaikat Jibril. Di antara nabi aja ada nabi yang terbaik, Nabi Muhammad. Di antara masjid di dunia ini pun juga ada masjid yang terbaik, Masjidil Haram. Jadi pendengar Koncon Desa, setiap sesuatu yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah ada yang diunggulkan, antara yang satu dengan yang lain. Nah, dalam kesempatan ini perkenankan sedikit saya akan menyampaikan tentang misteri. Ada apa saja sih di di hari Jumat itu kok kelihatannya sakral sekali, istimewa sekali. Antara lain keistimewaan hari Jumat, pendengar Koncon Desa, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam di hari Jumat, menurunkan Nabi Adam dari surga sampai ke bumi. Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Ibu Hawa di Timur Tengah, itu juga hari Jumat. Nabi Adam wafat hari Jumat, dan Nabi Adam dikabulkan doanya setelah sujud 100 tahun. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga hari Jumat. Dan kiamat itu juga akan terjadi di hari Jumat. Entah Jumat kapan. Nabi nggih mboten pirsa,
para malaikat, jin, setan, kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Pendengar Konco Desa, makanya ketika kita tahu betapa agungnya, betapa mulianya hari Jumat, mestinya kita harus melakukan sesuatu yang sangat baik di hari Jumat tersebut. Misalnya, kalau sudah datang hari Jumat atau malam Jumat, satu, perbanyaklah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bacaan sholawat kita, entah itu mau sholawat Jibril, sholawat Rekes, sholawat Nariyah ataupun sholawat Tibil Qulub, terserah monggo panjenengan yang sudah mapan, itu akan disampaikan langsung di alam kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dibacakan pas hari Jumat atau malam Jumat. Pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, ini ada sholawat cukup pendek, saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan panjenengan berkenan untuk mengamalkan, untuk membacakan selawat ini, karena selawat yang akan saya sampaikan ini pahalanya sangat besar. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, barang siapa yang mau membaca selawat pada malam Jumat atau di hari Jumat dengan selawat ini, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil umiyyi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil umiyyi. Saya ulang lagi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil umiyyi, dibaca 80 kali. Insya Allah akan diampuni dosanya 80 tahun. Bisa saya ulang, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil umiyyi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil umiyyi. Saya ulang, dibaca dipun waos 80 kali di malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Pendengar Konco Desa, kecuali kita membaca selawat, banyak sekali amalan-amalan yang mestinya dilakukan di malam Jumat melihat keutamaan hari Jumat. Contoh, panjenengan bisa baca Yasin atau surat Ad-Duhan. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Siapa yang baca surat Yasin atau surat Ad-Duhan, atau bisa dilanjutkan baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya dari ars sampai pada rumah kita atau orang-orang yang membaca. Itu saking utamanya hari Jumat dan saking utamanya bacaan ayat-ayat Allah. Atau mungkin bisa ditambah dengan bacaan lain, misalnya perbanyak istighfar. Astaghfirullah,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini bisa dibaca 3 kali. Ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh, ba'da subuh boleh, atau pagi harinya juga boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, walaupun dosa panjenengan, dosa kula kaya oke umpluk nang segara. Itu disarati dengan baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali saja sudah cukup. Tapi semakin banyak kita beristighfar, secara otomatis pula akan semakin banyak dosa yang Allah ampuni. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah, istighfar, baca sholawat, baca Quran itu semata-mata mencari ridha Allah. Makanya yakin kita, karena itu dilakukan di hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala amal-amal yang dilakukan di malam Jumat atau di hari Jumat. Misalnya kita baca Quran, pahalanya 1 huruf 1, tapi kalau di malam Jumat atau hari Jumat, pasti oleh Allah akan dilipat gandakan. Kita sedekah di hari Kamis 1, misalnya pahalanya 1, kalau di hari Jumat Allah lipat gandakan. Namun nuwun sewu, sebaliknya kita kurang ajar, berbuat maksiat, mungkar yang dilakukan malam Jumat atau hari Jumat, otomatis pula dosanya akan berlipat ganda. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak ya, ini kapan kita menemui malam Jumat, karena itu hari istimewa, perbanyaklah amal soleh. Siapa yang sedekah di hari Jumat, siapa yang sedekah di malam Jumat, hari Jumat, itu juga pahalanya akan berlipat-lipat dibanding hari-hari yang lain. Bahkan di keterangan lain, pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau masuk hari Jumat sampai disunahkan kita untuk melaksanakan mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi sunnah, mandi sunat. Mau berangkat ke Jumatan disunatkan untuk mandi. Apa manfaatnya? Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah, monggo untuk menyambut hari Jumat kita bersiap amal, bersiap mental, bersiap pikiran untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dosa akan diampuni, yakin pahala amal kita akan dilipat gandakan, yakin oleh Allah akan diberikan keistimewaan yang lain ketimbang orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah, orang yang tidak pernah meningkatkan ibadah di hari Jumat atau di malam Jumat. Bahkan disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad juga, barang siapa meninggal di hari Jumat, kapan-kapan ono wong sedo pas malam Jumat atau hari Jumat, selagi dia orang beriman, maka akan dijauhkan dari siksa kubur. Saya ulang,
akan dijauhkan dari siksa kubur. Itu termasuk salah satu keistimewaan hari Jumat. Nuwun sewu, bagi kita yang belum haji, nuwun sewu, yang belum umroh, Allah Maha Adil. Allah Maha tahu ada cara lain, ada fasilitas lain yang Allah berikan. Siapa yang mau sholat Jumat niat karena Allah, mencari ridho Allah, maka disitulah pahala berhaji. Hajinya orang-orang fakir, hajinya orang-orang miskin yang belum punya kesempatan, yang belum punya dana untuk ke Baitullah, untuk berangkat haji ataupun umroh, ternyata Allah berikan dengan cara yang sangat mudah, yaitu mau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mereka yang sudah berkecukupan, sing wis do turah-turah, arah entuk ganjaran gede kudu tekan Mekah, Madinah untuk melaksanakan haji. Tapi di sisi lain, disinilah keadilan Allah. Sing urung duwe duit, sing memang kurang atau mungkin belum diberi kesempatan oleh Allah untuk dipanggil ke Baitullah, ada amalan lain. Silahkan berangkat sholat Jumat dengan baik, niat karena Allah. Disitulah Allah akan memberikan pahala seperti orang yang berhaji. Jadi pendengar Konco Desa, ternyata hari Jumat itu bukan hari yang menakutkan. Apa meneh nuwun sewu, nek wong Jawa itu pikirane rada sangar. Wis malam Jumat kliwon, terus pas malam tanggal 1 Suro, seolah-olah hari malam yang paling ditakuti. Padahal pendengar Konco Desa, di situ ada hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pimpinan dari beberapa hari. Bendarane piro-piro dino adalah di hari Jumat. Pendengar Konco Desa, pendengar Konco Desa yang saya hormati, makanya pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh ayat ini adalah spesial kanggone wong sing padha iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, ketika sudah dipanggil untuk menjalankan sholat hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bersegeralah untuk zikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berangkat sholat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang seperti itu adalah yang terbaik seandainya kalian mengetahui. Nah, ayat ini pendengar Konco Desa ini kan turun di Arab. Yang diseru di sana kan orang-orang untuk meninggalkan jual beli. Lah kalau di tempat kita, di Magelang, ya, di Kebumen atau mungkin di Temanggung, yang diseru bukan hanya orang yang berjualan. Kalau di tempat kita banyak yang mencangkul di sawah, wong-wong sing do macul kon kondur, kon do bali salat Jumat. Mereka yang bengkel leren lem bengkel kon salat Jumat. Mereka yang nyetir, mereka yang buruh leren buruhnya, leren kerjanya, tapi berangkat salat Jumat karena saking besarnya pahala orang yang mau salat Jumat. Makanya pendengar Konco Desa, ternyata hari Jumat bukan hari yang menakutkan, bukan hari yang penuh dengan mistis, tapi di hari Jumat adalah hari yang penuh berkah, hari yang penuh manfaat bagi kita semua.
Oleh karena itu dilanjutkan pendengar Koncon Desa, ketika sudah masuk waktu Jumat, bagi bapak-bapak yang sudah balik, yang netep, tidak dalam bepergian, maka kami mengajak monggo lek do cepet-cepet nindai sholat Jumat. Syukur-syukur kita perbaiki mental kita perbaiki pakaian kita usahakan untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Pendengar Koncon Desa, oleh karena itu kapan masuk waktu Jumat, bersiaplah kondo toto antara lain kalau bisa mandi, atau sebelum tindak ke masjid syukur-syukur sare tidur walaupun sebentar. Mengapa dianjurkan untuk sare? Biar nanti di masjid itu tidak ngantuk. Jadi khotib mengajak untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah, serta menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, itu kita insya Allah bisa mengikuti dengan baik karena tidak ngantuk. Maka saya ulang, nek iso siram atau mungkin sare dulu juga boleh, setelah siram sare juga boleh, dengan harapan di masjid tidak ngantuk. Setelah sampai masjid, ini saya ingatkan sedikit, secepatnya kita untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dilalah kadang-kadang panjenengan, saya pernah ngalami sudah sampai di masjid bersamaan dengan muadzin, sudah azan, kemudian apa sikap kita? Nah, di beberapa kitab fikih yang saya baca, kalau kita sudah sampai di masjid kemudian azan sudah dikumandangkan, nuwun sewu, ini saya ingatkan, jangan keburu-buru duduk, tapi kita berdiri, jawabi azan dulu, nanti kalau azan sudah selesai kita baru sholat tahiyatul masjid. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendengar Koncon Desa, itu pernah ada Rasul pas khutbah, kemudian Rasulullah pas khutbah, saya ulang, Rasul pas khutbah, tiba-tiba ada seorang yang datang langsung duduk. Oleh Rasul langsung ditegur, jangan duduk dulu, tapi sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian silahkan duduk. Makanya saking pentingnya sholat tahiyatul masjid, sehingga kita berusaha walaupun khotib sudah berkhutbah pun tetap kita sholat tahiyatul masjid, tapi sholatnya dengan sholat yang ringan, artinya jangan terlalu lama. Pendengar Koncon Desa yang saya amati, nuwun sewu itu, yang saya amati di wilayah kita sering terjadi, wis teko nang masjid paling keri, mohon maaf, terus tekan masjid khotib sudah khutbah ijeh omong-omongan, nanti kunduri dari masjid dilalah paling gasik lah. Ini kan maaf, monggo saya mengingatkan, diperbaiki leng ibadah sholat Jumat ben insya Allah mendapatkan berkah-berkah di bulan Jumat itu lebih baik, lebih banyak. Saya ingatkan, panjenengan sampai di masjid kemudian sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid silahkan niat iktikaf, nawaitul iktikafa sunatan lillahi ta'ala. Niat iktikaf, di situ mau zikir boleh, baca subhanallah boleh, Allahu Akbar boleh. Nanti kalau imam atau khotib sudah naik mimbar berkhutbah, ini saya ingatkan, ketika khotib berkhutbah, monggo kita berusaha untuk mendengarkan, kita berusaha untuk memperhatikan khotib dengan sebaik-baiknya. Pendengar Koncon Desa nuwun sewu, saya sering melihat di beberapa masjid di wilayah kita, di paling belakang sana, kadang-kadang wis sepuh-sepuh, ketika khotib berkhutbah malah dia ngobrol. Ada yang sambil ngerokok menghadap ke timur,
ada yang nongkrong, ada yang masih di jalanan malah begogo, ada yang di masjid wis kudune anteng meneng mendengarkan khutbah. Maaf, kadang-kadang ada yang omong-omongan, ono sing pangantikan, padahal ini betul-betul diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika angsit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad laghaut. Ketika kamu bilang ngomong sama temenmu, tonggone lungguhmu di masjid, perkataan kita sebentar, angsit sidik, angsit sebentar, hanya sedikit sekali, angsit, diam, yaumal jum'ati, pas hari Jumat, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghaut, maka akan melompong ganjarane Jumatan ra entuk apa-apa. Bahkan saya pernah baca di kitab Bidayatul Hidayah, ketika khotib sedang berkhutbah kemudian kita menganggukkan kepala, isyarat untuk menyetujui atau gedek-gedek, menggeleng-geleng kepala, pertanda tidak setuju, apalagi sampai bilang set atau meneng. Ini dalam kitabnya Imam Al-Ghazali disebutkan sama, faqad laghaut, melompong, tidak dapat apa-apa. Lah saya mengajak kepada pendengar Konco Desa di mana saja, monggo paling tidak panjenengan ngelingke, ngelokke kepada anak-anak kita. Sadurunge do mangkat nang masjid, sebelum tindak ke masjid diingatkan, ikutilah jamaah sholat Jumat dengan sebaik-baiknya, karena di situ penuh berkah, manfaat yang besar bagi orang-orang yang mengetahui anugerah Allah, yang mengetahui rahmat Allah, ampunan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Saya ulang, ini apa ancamannya, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika angsit yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad laghaut. Siapa yang ngomong ngendika maring koncone meneng atau set atau diem pas hari Jumat sementara imam sedang khutbah, saya ulang, faqad laghaut, maka melompong, tidak mendapatkan ganjaran apapun. Nah, ini peringatan keras. Mudah-mudahan nuwun sewu jamaah saya, pendengar saya dimanapun panjenengan berada, yang ketika sholat Jumat masih seperti itu, sekali lagi saya ingatkan, kembali ke jalan yang benar, dadi wong sing genah, dadi wong sing apik. Syukur-syukur panjenengan kersa rawuh sholat Jumat di kelompok yang awal, maka pahalanya akan besar sekali. Pendengar Konco Desa yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan seperti apapun beratnya, ketika kita di situ mendapatkan kewajiban untuk sholat Jumat, bismillah, niat baik untuk menjalankan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Bahkan di hadis lain, pendengar Konco Desa, itu ada satu hadis, mantaroka salah sajumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, 3 kali tanpa uzur meninggalkan sholat Jumat, kutiba minal munafiqin, maka orang-orang yang seperti itu dicatat sebagai orang-orang yang munafik. Monggo bapak-bapak yang berkewajiban untuk sholat Jumat, mudah-mudahan mau melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti khutbah selesai, kemudian sholat Jumat 2 rakaat, pendengar Konco Desa, sak sampunipun sholat Jumat, nuwun sewu ampun kondur rumiyin, tapi berusaha wiridan dulu. Bahkan ada wirid yang hebat, yang luar biasa manfaatnya, ganjarannya oke. Selesai kita sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, rampung le sholat Jumat, nuwun sewu ojo kundur dhisik, jangan
pulang dulu, ning wiridan dulu. Wiridannya apa? Kita membaca Al-Fatihah 7 kali. Saya ulang, maca Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, terus surat An-Nas 7 kali. Apa manfaatnya bacaan tersebut? Itu sebagai kifarah penghapus dosa sampai 1 minggu yang akan datang. Berarti kalau dari Jumat, sekarang Jumat sampai Jumat yang akan datang, kita akan diampuni dosanya. Saya ingatkan lagi, bar sholat Jumat ojo kundur dhisik sebelum wiridan. Antara lain wiridannya, saya ulang lagi, gelem maca Fatihah ping 7, maca surat Ikhlas ping 7, maca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq itu juga 7 kali, baca surat An-Nas 7 kali. 7 7 7 7. Nah, ini dilakukan, saya ulang, insya Allah akan diampuni dosanya seminggu yang akan datang. Jadi sebagai kifarah penghapus dosa 1 minggu. Pendengar Konco Deso yang dirahmati oleh Allah, tentunya banyak sekali manfaat atau rahasia hari Jumat, tapi paling tidak yang saya sampaikan walaupun hanya sedikit, neng paling boten memberikan gambaran dumateng panjenengan, dumateng saya, ket seko malam Jumat monggo toto-toto beramal soleh, memperbaiki mental kita, akhlak kita, syukur gelem infak, sedekah. Kemudian hari Jumat kita mempersiapkan untuk berangkat ke masjid dengan sebaik-baiknya, sampai di masjid pun kita beribadah dengan sebaik-baiknya, derek syariat Allah, derek dawuh Rasulullah, dawuh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Jadi Jumat bukan yang menakutkan, justru di hari Jumat atau malam Jumat adalah hari yang sangat menyenangkan. Di situ adalah hari raya, kalau saya katakan di situ adalah hari raya, hari yang sepantasnya kita untuk matur nuwun, berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Pendengar Konco Deso yang dirahmati oleh Allah, walaupun sedikit memang saya sampaikan tentang rahasia atau manfaatnya hari Jumat, mudah-mudahan memberikan gambaran kagem panjenengan sedaya ben insyaallah kita bisa beribadah di hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Demikian salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.